Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Diki Chandra. Saya Gracia Indri dan juga ada Krowosan di E-Talk Show with BHE. Tapi kalau misalnya kita ngomongin E-Talk Show kali ini agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya sekarang itu kan berarti temanya udah Ramadan. Ya. Yang lebih bedanya lagi adalah suasana Ramadan kali ini berada di tengah pandemi, itu yang bikin beda sebenarnya, Kang. Betul. Sebetulnya ini yang dirindukan oleh banyak umat muslim termasuk saya. Tapi memang ada yang berbeda. Kita nggak bisa taraweh sementara ini ya. Nggak bisa juga, biasanya kalau misalnya Ramadan itu walaupun aku walaupun aku bukan yang ikut berpuasa juga, tapi aku suka ikutan, Kang. Karena kan menghormati teman-teman yang berpuasa. Nah, aku tuh biasanya orang yang paling heboh mikirin mau buka puasa apa. Jadi bener-bener pusing mikirin, oh kayaknya lontong enak nih, kayaknya keseruan untuk bukber, keseruan untuk kita ngumpul beli makanan atau takjil bareng-bareng itu yang sekarang kayaknya bakalan kita rinduin. Makanan mulu yang dipikirin ya. Ya kan, baju kalau baru. enggak uang 2.000 baru. Uang 2.000 baru gitu sih emang. Harus baru, kalau lama nggak mau. Karena wanginya beda. Wanginya beda. Di Ramadan itu akan banyak sekali pencerahan yang bisa menenteramkan hati. Setuju. Makanya semakin banyak kita mendengarkan tausiah lebih enak. Gimana kalau sekarang saya ketik? Saya kan dulu Ustadz laptop, Ustadz Adin dulu ya. Nah, yang lorong waktu. Lorong waktu kan dulu. Dulu saya, cuman waktu itu masih Oh, yang kurus. jadi lorongnya. Bukan sembarangan. Yang jadi ininya, yang apa? Yang ngirim Jidan kemana-mana itu kan. Itu. Profesor. Oh iya, Jadi tapi sekarang- nggak ada di TV nggak ada kan? Nggak Karena ada. di TV gue nggak ada dia. Nggak ada. Ada berarti. Kita ketik langsung Ustadz Ak-Aka, Ak-Ikri, Ak-Ukru, Akri, Ustadz Akri. Mana kok nggak ada? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Maaf nggak boleh duduk Pak Ustadz. Pak Ustadz kasih Emang dulu dilarang pencerahan duduk buat kita. sekarang? Tausiah dulu Biasanya buat kalau kita. tamu datang itu duduk dulu. Oh enggak, kita di sini beda. Kita mau beda sama yang lain. Kita tamu nggak ada yang boleh duduk. Oh, udah berapa orang yang lari-larian tuh tamu di sini? Pak Ustadz sebelah sini Pak Ustadz. Malah sampai Pak lari. Ustadz, Pak Ustadz. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita berjauhan tidak apa-apa, asal hati kita tetap berdekatan. Buat apa juga kita berdekatan, tapi kalau hati kita berjauhan. Iya. Jadi hari ini saya merasa kita jauh tapi dekat. Jauh dekat 2.500 sekarang. Oh, nggak kembali tuh ya Pak Ustadz. Nggak kembali. Saya merasa bahagia. Karena bahagia itu adalah bagian dari ibadah. Galau itu bisa bikin kita sakit. Jadi di situasi kayak gini kita tetap senang. Ya, diam di rumah. Dengan begitu kan mempermudah orang nagih untuk ketemu kita. Jadi gara-gara kita di rumah terus, yang nagih nyampe. Jadi nggak pernah bisa kabur kita. Kira-kira begitu. Ya, saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas ini luar biasa. Ya, ada yang pegang gitar, ada yang pegang keyboard. Saya ini mau megang siapa sebetulnya. Mic-nya juga nggak ada. Baru nyampe langsung disuruh tausiah. Jamaahnya juga nggak ada. Jadi ini satu hal yang membuat saya bahagia, tapi berdebar-debar. Suruh ceramah, nggak ada orangnya. Kan ada di rumah, Tan. Banyak, Di rumah Tan. kan banyak Pak Ustadz. Iya, di rumah banyak. Biasanya saya, orang tuh nggak terlalu penting. Jamaah banyak atau sedikit nggak ada masalah. Yang penting panitia. Panitia. Kenapa? Buat apa juga acaranya banyak kalau nggak ada panitianya, sebab dia yang megang anggarannya. No. Ya, silakan, Tan. Terima kasih. Alhamdulillah. Aduh, Kang Diki saya ditodong begini, saya nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Biasanya Aduh, kadang-kadang zaman. agak berat juga kita bicara kalau nggak ada DP-nya gitu. Loh, tapi kan ini nggak perlu DP Pak Ustadz. Ini mah cash di sini, Iya, Bang. alhamdulillah. Udah disiapin nasi padang kan Pak Ustadz? Bahasa bercanda saya begitu kira-kira, ya. Jadi kalau saya ceramah nih mau bener atau mau salah itu nggak terlalu persoalan. Betul. Yang penting DP udah di tangan, gitu kira-kira. Tapi sejak kapan sih Pak Ustadz akhirnya memutuskan oke, kayaknya sekarang saya mau berdakwah. Itu sejak kapan tuh? Enggak juga sih ya. Sebetulnya dakwah itu kan semua orang punya misi. Makna dakwah itu kan pengertian saya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya semua orang punya misi untuk menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik.
Andai kata kita semua dalam hidup itu punya misi itu, rasanya akur-akur aja kita. Betul. Buat apa kita bermusuhan, ya kan? Nah, kebersamaan itu adalah rahmat, itulah kira-kira begitu. Jadi begitu saya masuk ke dunia dakwah, ya tetap aja 75% saya orang aja ketawa kok. Saya tahu persis kapasitas saya. Saya bukan seorang pendakwah yang harus mengeluarkan fatwa. Wah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini enggak, itu bukan saya. Kapasitas saya adalah bagaimana mengajak, bukan mengajar. Gitu. Jadi saya tahu betul kapasitas kita. Saya berangkat dari dunia Patrio yang begitu lama, ya kan? Ya. Kang Diki tahu, Indra juga pernah main juga kan di Laba masih dulu pakai ya? seragam sekolah lagi. Masih seragam sekolah ya? Iya betul. Saya lebih milih syuting daripada sekolahnya waktu itu. Tapi kan pasti ada turning point-nya Pak Ustadz. Iya, karena saya berpikir begini ya, sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Itu kata almarhum bapak saya. Ya kan? Kalau buat pergi kita harus punya modal, buat pulang juga kita harus punya oleh-oleh gitu. Kira-kira begitu. Nah, mana pulangnya yang terakhir? Setelah kita dulunya nggak ada kan, terus ada hidup kita. Satu ketika itu juga bakal nggak ada. Nah, bagaimana pada saat kita sudah nggak ada gitu, persiapan untuk tidak ada itu penting juga. Sama seperti mudik atau mudik kan pasti bawa sesuatu. Betul. Nanti kita mudik selamanya ke akhirat juga harus bawa sesuatu berarti. Betul. Kan? Makanya orang yang punya misi untuk selalu menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik itu indah. Karena manusia suka kebaikan, Allah suka kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Pak Ustadz, dakwah sudah kemana aja nih Tad? Dulu memang waktu ngelawak kita kemana-mana, tapi untuk dakwah saya tidak terlalu jauh ya. Saya tahu betul kapasitas saya tadi gitu. Artinya begitu saya memutuskan untuk masuk ke dunia dakwah itu bukan berarti saya bercita-cita dari dulu, enggak. Itu tadi kata bapak saya, sejauh-jauh lu pergi lu pasti pulang. Nah, bagaimana lu modal pulang? Dan sebetulnya bukan bahasa tadi tuh orang bilang, oh Akris sekarang sudah hijrah. Pengertian saya hijrah tuh dari tidak tahu sama sekali gitu ya kan, kemudian mencari tahu gitu. Nah, saya ini sebetulnya dari masih kecil tuh didikannya sudah agama gitu. Bahkan sekolahnya juga beda gitu. Ada ibtidaiyah, sekolah dasarnya ya, sanawiyah, terus kemudian aliyah, terus kemudian kita kuliah. Sebelum kuliah itu kita sempat di balai rombeng lah zaman itu. Artinya balai rombeng itu bukan pesantren mewah ya, yang masih bilik-bilik, masak sendiri, nyuci sendiri gitu. Itu bertahun-tahun saya di bawah gunung tuh. Berarti salah pandangan orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan Pak Ustadz Akri ini jadi Ustadz gara-gara dapat peran di sebuah sinetron jadi Ustadz. Oh. Jadi lanjut, akhirnya ngelanjut. Ada yang berpikir seperti itu. Kalau saya sih sama. Sama pikirnya gitu. Dan saya menanggapinya baik Kang Diki atau yang lain nggak masalah. Nggak masalah. Karena image itu terbentuk setelah saya sukses, maaf bahasa kasarnya tanda kutip ya, pada saat sinetron di salah satu stasiun TV itu setiap Ramadan di saat stasiun-stasiun lain ngelawak ya dengan gumbrang-gambrengnya gitu kan. Nah, kita masuk ke dunia sinetron yang memang kita diajarkan bagaimana humor beretika. Artinya ternyata ngelawak itu tidak harus seperti saya zaman dulu gitu kan, gerabak-gerubuk gitu ya. Emang zaman dulu ngelawak gitu? Iya. Zaman kita dulu ngelaba mungkin Indri tahu ya, kita pakai anak sekolah gitu kan, zaman anak sekolah itu bercandanya gitu kan. Tapi ternyata begitu main di sinetron religi itu mainnya tang enak gitu loh. Nah, di situ saya ketemu, oh ternyata enak juga ya humor yang beretika gitu. Nggak terlalu harus banting pintu atau lempar kursi gitu. Tapi tetap orang seneng, tetap orang senyum dan rating itu bagus. Gitu loh Kang Diki. Image itulah yang membentuk saya dianggap jadi ustadz beneran. Ini kata yang barunya humor yang beretika. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini tetap di E-Talk Show with BHS.